Pelatih Kim Sang-sik, kami akan meraih kemenangan. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun tentang hasilnya. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan jika para pemain tampil sesuai rencana yang telah disiapkan, kami akan meraih kemenangan, tambah pelatih asal Korea tersebut. Seperti inilah komentar fans Vietnam. U23 Vietnam percaya diri untuk menang ya. Indonesia hanya kuat jika naturalisasi pemain, sedangkan jika tidak naturalisasi, kalian orang Indonesia selalu berada di bawah. Kalau tidak juara, tetap ada alasannya. Pertandingan ini akan ditentukan lewat adu penalti. Vietnam akan bermain bertahan dan melakukan serangan balik. U23 Vietnam tidak takut bertanding dengan Indonesia ya, anak-anak semangat. Dimanapun juga begitu, terapkan taktik dengan benar saat performa sedang di puncaknya, maka akan jadi juara. Ada keuntungan, tapi masalahnya adalah apakah keuntungan itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Susah payah sudah sampai di depan gawang lawan berhadapan dengan kiper tapi malah menendang bola ke langit. Ya percuma saja. Kali ini final di kandang sendiri, kalau tidak menang bagi Indonesia akan menanggung rasa malu bagi persepakbolaan negeri seribu pulau. Selamat untuk U23 Vietnam atas kemenangan 3-2 atas Indonesia. Kalau sudah sampai final, tidak ada tim yang takut lagi. U23 Vietnam juga akan berjuang habis-habisan. Ya, pelatih Indonesia. Vietnam sebaiknya bermain dengan membuang bola jauh ke depan atau long ball, karena jika bermain di area 16 meter, Vietnam akan kalah. Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi Vietnam akan menjadi juara. Mengatakan timnas Indonesia setara dengan Jepang, Korea Selatan itu omongan bodoh. Orang Eropa lahir hanya untuk bicara omong kosong ya, atau terjemahannya yang salah. Percayalah kita akan menang secara keseluruhan. Tim lawan hanya punya satu keuntungan. Ada penonton tuan rumah sehingga lebih bersemangat dan bermain kasar. Messi, Ronaldo, dan pemain-pemain top dunia seringkali menunjukkan bakatnya di turnamen usia muda. Biasanya U19, ini karena mereka berlatih keras di masa perkembangan yang pesat, yaitu di level junior. Sementara itu, sepak bola Vietnam justru sebaliknya. Pelatihnya kurang bagus atau mungkin sibuk dengan urusan lain sampai level U23, masih sering kram dan ototnya bermasalah. Bahkan gemetar saat melihat bola sehingga melewatkan peluang. Angkatan ini tidak ada harapan, nanti kita akan tahu. Dengan angkatan pemain seperti ini, dan bermain seperti di beberapa pertandingan sebelumnya, tidak akan pernah menang melawan Indonesia. Bermain melawan tim-tim di babak grup yang lebih lemah saja. Vietnam hanya terlihat mengumpan bola, menembak pun tidak ada yang tepat sasaran. Sangat sombong sekali kalian, jadi sebaiknya kurangi omongan besar agar sepak bola Vietnam bisa berkembang. Siapapun yang bilang Indonesia belum menunjukkan kekuatan penuhnya, apalagi yang mau ditunjukkan. Melawan Malaysia saja sudah ngos-ngosan, melawan Filipina berkat gol bunuh diri, melawan Thailand nyaris hancur. Begitu dibilang belum menunjukkan kekuatan penuh, hanya orang bodoh yang berkomentar seperti itu. Mengatakan Indonesia belum menunjukkan kekuatan sesungguhnya itu tidak benar, sebab di babak grup bertemu Malaysia, lawan bebuyutan yang sangat ingin mereka kalahkan, tapi tidak berhasil. Setiap pertandingan dengan lawan yang berbeda memerlukan taktik yang berbeda. Pertandingan semifinal melawan Thailand hanya beruntung dalam adu penalti. Jadi Vietnam meskipun tidak boleh lengah. Kita juga tidak takut pada lawan yang bermain ngotot. Jika tenang, jeli, tidak terbawa permainan mereka, dan memanfaatkan peluang dengan baik, kita akan menang. Tahun ini U23 Indonesia tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya takut mereka bermain curang saja. Saya yakin U23 Vietnam tahun ini akan juara lagi. Anak-anak bermain sangat baik, lebih rapih dari tim lawan. Tinggal mereka sedikit lebih teliti lagi di penyelesaian akhir. Itu sudah sangat luar biasa. Seberapa kuat sih Indonesia sampai berkoar-koar, dari ketua PSSI sampai pelatihnya cuma pintar omong doang. Generasi ini lebih payah dari Ronaldo-Ronaldonya Indonesia. Mohon kepada Bapak ahli itu jika tidak menunjukkan kekuatan penuh, tetapi harus bermain sampai kehabisan tenaga baru bisa masuk final. Pertandingan melawan Thailand sudah menunjukkan semua triknya, bukan? Ditinjau dari kekuatan sesungguhnya, Indonesia tidak punya peluang menang melawan Vietnam, kecuali jika mereka mengeluarkan jurus akhir yaitu bermain kotor, curang, atau membeli pemain bintang, maka kami dari Vietnam akan menyerah kalah. Indonesia hanya kuat jika ada pemain naturalisasi di tim nasional, sedangkan pemain lokal U23 Indonesia biasa-biasa saja. Tapi kita harus tenang, bersatu dan berusaha sekuat tenaga. Jangan meremehkan lawan, maka Vietnam akan menang. Ini sepak bola bukan arena pertarungan, kok belum menunjukkan kekuatan penuh? Di sana ada lapangan sendiri, penonton sendiri, dan wasit sendiri.